LaMelo Ball merapat ke Chicago Bulls. Deni Avdija diminati oleh Warriors. Ibaka merapat ke Lakers. Dan Russell Westbrook ingin keluar dari Houston Rockets. Welcome to Clutch Report. Deni Avdija adalah pemain kelahiran Israel yang sekarang bermain di klub Maccabi Tel Aviv. Dia bergabung di klub Tel Aviv ini sejak tahun 2013 dan melakukan debutnya pada 2017 saat masih berumur 16 tahun. Dia menjadi pemain termuda sepanjang sejarah klub untuk melakukan debutnya di tim senior. 2 tahun kemudian, dia menjadi pemain termuda sepanjang sejarah Liga Israel untuk mendapatkan gelar MVP dan sekaligus membawa timnya menuju Israel League Championship. Deni Avdija adalah seorang all-around forward yang bisa melakukan passing, 3-point shooting, dan drive to basket. Di posisi small forward, Deni Avdija memiliki tinggi yang cukup di atas rata-rata yaitu 6'9". Dengan tinggi yang di atas rata-rata ini dan ball handling yang cukup baik akan membuat Deni Avdija menjadi salah satu prospek yang harus diperhatikan oleh para scouter NBA. Dalam mock draft yang telah dibuat oleh NBA Draft Room, Deni Avdija menduduki peringkat 2 yang nantinya akan diproyeksikan oleh Golden State Warriors. Di satu sisi, Deni Avdija sangat ingin bermain untuk Warriors karena komposisi tim yang sangat memadai untuk playoff run musim depan. Oleh karena itu, kedua belah pihak saling tertarik untuk bekerja sama. Deni Avdija terbilang kuat dalam hal transisi, spacing, playing above the rim, drive, dan juga passing yang tidak kalah akurat dengan Luka Doncic, Chris Paul, dan bintang point guard lainnya. Selain offensive playstyle yang tidak dilakukan lagi, mental dan defense sebagai pemain profesional sudah terbukti dalam 3 tahun terakhir saat dia berada di Tel Aviv. Kelemahan dari Deni Avdija sendiri adalah kurang konsistennya dalam hal 3-point dan kurang akurat dalam mencetak free throw. Oleh karena itu, Deni Avdija sangat cocok bermain untuk Golden State Warriors karena bisa meningkatkan shootingnya dengan adanya Steph Curry, Klay Thompson, yang bisa membantu dirinya menjadi lebih konsisten lagi. Di sisi lain, dalam hal defense, ada Draymond Green yang bisa menjadi mentor untuk meningkatkan kualitas defense-nya. LaMelo Ball. LaMelo Ball merupakan draft prospek yang sangat diminati oleh tim-tim dari NBA. Ball sudah menarik perhatian sejak umur 13 tahun yang dikatakan akan bergabung ke UCLA. Ia juga terkenal karena keluarganya Ball family, ada LaVar Ball yang merupakan ayahnya, LaMelo dari 3 bersaudara, Lonzo Ball yang sudah melanjutkan karir di NBA, dan LiAngelo Ball. Strength dari Melo adalah playmaking dan finishing. Untuk playmakingnya, tidak hanya di level college basketball, sampai selevel NBA pun playmaking Melo sangat bagus. Yang membuat dia terkenal dari playmakingnya adalah passing dan pick and roll. Melo bisa menunjukkan bahwa saat melakukan pick and roll, ia bisa finish dengan cara spektakuler atau melakukan passing yang tidak terduga oleh lawan, diantaranya di drive to the lane atau berujung di free throw. Untuk pick and roll merupakan gaya offense yang terkenal di NBA. Di musim 2019-2020, Trae Young dan Damian Lillard melakukan 900 lebih pick and roll. Jadi, jika Anda sebuah tim NBA dan ingin memiliki offense yang kuat, LaMelo adalah pilihannya. Kemudian finishing. Dengan tinggi 6'7", dalam posisi point guard, LaMelo merupakan finisher yang mematikan. Melo bisa menjadi dunker yang sadis atau menjadi glass finisher. Melo mungkin ada kemiripan seperti Ben Simmons dengan drive yang mirip, jelas ukuran badan yang berbeda tetapi playstyle-nya masih bisa dibilang sama. Drive to the lane, mencari cutters atau kick out, mencari assist atau easy layup. Weakness LaMelo terletak pada shot selections dan defense. Untuk defense, dia agak struggle dalam on ball dan off ball. Karena defense Melo merupakan salah satu faktor yang membuat dirinya tak sampai menjadi nomor 1 di draft. Walaupun seperti itu, dia tetap menghasilkan steal yang cukup baik, yaitu 1.7 steals per game di NBL, dan Melo juga sangat pintar saat membaca operan lawan dan tahu kapan mengambil atau mengintercept bola lawan. Agar Melo bisa mengimprove defense-nya, alangkah baiknya jika dia pergi ke klub yang defensive minded. Kemudian, untuk timeline, pada 16 November, trade akan dimulai, 18 November ada NBA Draft, dan 20 November ada free agency, 1 Desember dimulainya training camp, dan 22 Desember adalah dimulainya NBA season musim depan. Berita dari Los Angeles Lakers. Ibaka diminati oleh Lakers karena dia bisa membuat 3-point, defense yang baik, yang akan mempermudah LeBron untuk spacing up the floor, yang di paint nantinya ada Anthony Davis. Dan menurut kami, jika Ibaka dapat berlabuh ke Lakers, pasti akan mempermudah LeBron dan tim baik offense dan juga defense. Jadi ini adalah good move by Lakers. Kemudian ada Devin Booker. Devin Booker dikabarkan dekat dengan Minnesota Timberwolves. Jika trade ini dapat terjadi, menurut kami, Minnesota bisa menjadi salah satu super tim yang baru karena mereka memiliki dasar yang solid dengan adanya D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, dan juga Devin Booker,
yang tentunya jika ketiganya digabung bisa menciptakan offense yang sempurna. Dengan 3 point dari D'Angelo Russell dan Booker dicombine dengan kekuatan Towns bermain di paint sebagai center. Russell Westbrook ingin keluar dari Houston Rockets. Setelah menjalani semusim bersama James Harden, Russell Westbrook merasa tidak cocok dengan sistem dan gaya bermain dari Rockets. Karena dia ingin menjadi floor general atau the main man seperti saat dia bersama OKC Thunder 2 musim lalu. Westbrook juga dikabarkan sedang cekcok dengan Harden karena mereka sama-sama ball hawk jadi susah untuk bekerja sama. Menurut kami, klub yang cocok untuk mengangkut Westbrook adalah New York Knicks. Dengan tiadanya alpha male dalam Knicks, Westbrook akan leluasa untuk mengatur timnya sesuai dengan keinginannya menjadi floor general atau ball dominant. Houston Rockets terpecah belah. Disusul kepergian Westbrook, tiba-tiba beberapa pemain Houston Rockets seperti PJ Tucker, Eric Gordon, Austin Rivers, dan Danuel House mengeluarkan statement yang tidak mengenakan untuk Rockets. Pertama ada PJ Tucker. Rockets sebelum memulai pembicaraan tentang kontrak extension, serta dia merasa pantas untuk naik gaji. Lalu Eric Gordon, Austin Rivers, dan Danuel House tidak puas dengan role mereka masing-masing di tim karena bola didominasi oleh Harden dan Westbrook. Harden juga membuat heboh fans Rockets karena dia sampai saat ini belum mengangkat telepon dari pelatih barunya yaitu Stephen Silas. Dikabarkan Russ West dan Harden tidak senang dengan masa depan Rockets dengan Stephen Silas yang akhirnya mengakibatkan Westbrook tidak ingin bertahan di Rockets untuk musim depan. Bagi para basketball fans yang ingin tahu perkembangan atau update NBA, bisa follow Instagram dan Twitter kami yaitu Clutch Report. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng YouTube kami agar tidak ketinggalan berita terkini seputar basket dan sepak bola.